Hadirin sekalian yang saya muliakan, perkenankan saya menyampaikan presentasi saya atas permintaan Yayasan Pengawal Etika Nusantara YAPENA yang mengadakan acara hari ini, talk show berupa peran anak disabilitas sebagai generasi penerus di era Indonesia Emas 2045, 4 Agustus 2025 sekarang. Sebagai pendahuluan, membangun anak-anak Indonesia agar mampu tumbuh kembang dengan baik dan berperan sebagai generasi penerus di berbagai bidang di tanah air kita sendiri, tentu telah menjadi harapan bangsa. Salah satunya dari YAPENA. Dalam pembahasan tentang penyandang disabilitas saat ini, YAPENA memilih pembahasan yang menyangkut generasi emas pada era Indonesia Emas 2045 kelak yang menandai 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Kita juga memahami berbagai tantangan bagi penyandang disabilitas anak di tengah generasi muda Indonesia yang akan mengisi pembangunan Indonesia pada tahun 2045 itu kelak. Saya yakin para pembicara lain di sini juga akan menyinggung hal ini. Namun saya khususnya akan lebih menyoroti tentang apa yang Indonesia telah melakukan bagi para penyandang disabilitas, baik oleh pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai arah pembangunan dan program-program terkait, oleh berbagai kelompok organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga swasta dan lembaga profesional, dan berbagai kelompok lainnya dari masyarakat, individu, dan sebagainya. Kita semua perlu mengamati dan memahami persiapan apa saja yang telah dilakukan pemerintah, berbagai lembaga di masyarakat, kalangan profesional, dan kelompok adat istiadat suku bangsa untuk memenuhi tujuan membangun kemampuan dan kualitas penyandang disabilitas, cita-citakan Indonesia dalam menyambut Indonesia Emas tahun 2045 nanti. Berbagai kelompok profesional dan pemerhati penyandang disabilitas juga perlu memberikan dan mempersiapkan dalam ukuran-ukuran tertentu untuk membangun sikap mental bangsa Indonesia yang kondusif dalam menangani, merawat, dan membangun kemampuan dan kualitas para penyandang disabilitas kita yang dalam konteks pembicaraan hari ini kita fokuskan pada anak. Dalam kaitan itu saya lebih dulu akan menyampaikan beberapa contoh dari program yang telah disiapkan oleh pemerintah di berbagai kementerian, juga organisasi organisasi pemerintah dan swasta yang perlu dijadikan landasan atau ditolak untuk dikembangkan lebih lanjut jika lembaga-lembaga tersebut akan mengembangkan berbagai rencana demi membangun peningkatan kemampuan dan kualitas para penyandang disabilitas Indonesia. Indonesia sebagai negara yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan diimplementasikan sesuai peraturan-peraturan perundangan yang dilakukan dalam berbagai kementerian dan lembaga. Pada awal presentasi ini saya ingin menunjukkan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia, organisasi kemasyarakatan, kelompok profesional, dan masyarakat umum terhadap para penyandang disabilitas. Nanti pada bagian itu saya juga ingin menyampaikan pandangan saya mengenai apa yang harus kita siapkan sebagai warga masyarakat, kelompok profesional, juga kerjasama yang diperlukan untuk membuat para penyandang disabilitas Indonesia berkembang sesuai dengan harapan kita, yakni menjadi bagian dari generasi emas yang berkualitas, walaupun ada batasan dalam kondisi disabilitas untuk mencapainya. Pertama tentu kita lihat Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit mengatur tentang penyandang disabilitas, namun terhadap beberapa juga kita lihat terdapat beberapa pasal yang menjamin hak dasar yang relevan bagi penyandang disabilitas. Selain itu kita juga melihat adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang secara khusus mengatur hak-hak dan kewajiban penyandang disabilitas. Kategori disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu dibagi menjadi 4, yakni
fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Ada pula disabilitas ganda atau multi disabilitas yang berarti seorang mengalami 2 atau lebih jenis disabilitas. Mari kita lihat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengacu atau menjelaskan tentang adanya kepedulian dan peranan negara terhadap penyandang disabilitas antara lain adalah pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini menegaskan bahwa semua warga negara termasuk penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan wajib mematuhi hukum. Pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal ini menjamin hak atas perlakuan yang sama di depan hukum bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas. Pasal 28H ayat 2, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal ini memberikan dasar bagi pemberian perlakuan khusus, akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas agar dapat memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. Pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pasal ini menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengatur tentang salah satunya definisi disabilitas. Menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. Hak-hak penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini menjamin berbagai hak penyandang disabilitas, termasuk dalam konteks pendidikan, pekerjaan dan usaha, kesehatan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, partisipasi dalam politik dan pemerintahan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak lainnya. Juga mengenai perlindungan khusus, undang-undang ini mengatur tentang perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari diskriminasi, dari eksploitasi dan kekerasan, perlindungan dalam situasi darurat, dan akomodasi yang layak. Undang-undang ini juga menegaskan kewajiban negara dan masyarakat untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan setara berbagai bidang kehidupan. Undang-undang ini juga mengatur peran pemerintah dan masyarakat dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara rinci mengatur tentang penyandang disabilitas, namun pasal-pasal yang ada memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjamin hak-hak dasar penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini kemudian memberikan landasan hukum yang lebih konkret dan komprehensif dalam mengatur hak-hak dan kewajiban penyandang disabilitas serta peran pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Nah, sekarang bagaimana dengan peranan berbagai kementerian dan lembaga dalam penanganan penyandang disabilitas? Kementerian Sosial. Kemensos memiliki beberapa program untuk mendukung penyandang disabilitas, antara lain bantuan sosial berupa uang tunai dan alat bantu, serta program rehabilitasi sosial dan pelatihan keterampilan. Selain itu, Kemensos juga fokus pada peningkatan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas. Jadi tadi pertama bantuan sosial khusus disabilitas, tadi sudah dikatakan uang tunai yang diberikan secara berkala